nama saya Bunga sebagai podcaster hari ini dan rekan saya, Nama saya Adinta Novara sebagai podcaster hari ini. Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial dan istimewa nih. Tidak lupa pula berasal dari kota yang cukup jauh. Siapa sih Adinta? Nah, jadi tamu spesial kita hari ini adalah Ketua OSIS dari SMA Negeri 8 Padang dan juga Ketua MPK dari SMA Negeri 8 Padang. Tapi nggak cuma itu loh teman-teman, kita juga ada narasumber dari sekolah kita. Siapa sih itu Bunga? Nah, narasumber dari sekolah kita yaitu Ketua OSIS SMA Negeri 1 Medan. Nah, sebelumnya boleh nih Kak diperkenalkan dulu siapa kakak di sini? Kita Dimulai dari kakak yang ini nih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri saya Isa Ramadan dari SMA Negeri Padang. Bekerja di SMA Negeri Padang sebagai Ketua OSIS dan saya di kelas 12 MIPA 3 di sini kan ya. Nah, mungkin. Halo semua, kenalin nama saya Hidayat Zega selaku Ketua OSIS SMA Negeri 1 Medan dan juga periode dari 24-2025. Oke, lanjut. Saya adalah Farhan Kabil, bisa dipanggil Farhan. Jabatan saya di SMA Negeri 8 Padang itu PMPK. Kelas saya itu 12 MIPA 3, kebetulan setelah summarize. Ya. Berarti kelas pejabat lah ya. Saya ketua ekskul basket, ketua ekskul voli, TPMR, ketua ekskul futsal. Di situ semua. Di situ semua. Iya. Itu ada yang diri gitu. Iya. Bukan apa, tapi kebetulan kali kita. Pasti kita SMPK sebenarnya. Iya, sekarang. Apa tadi? Iya. Karena kebetulan sih sebenarnya kan. Oh, Dan Semua sampai kebetulan. Iya, semua kebetulan di sini. Oke. Nah, mungkin kita semua udah cukup kenal sedikit dengan kakak yang di sini. Langsung saja kita mulai bincang-bincang hangat dan bertukar informasi antar sekolah. Langsung saja Adinta. Nah, jadi tadi kan sekolah kakak sudah berkeliling ya tadi ya untuk proyek studi tiru ini. Nah, kalau untuk Kak Hide nih, gimana sih, apa sih menurut kakak itu proyek studi tiru dan Studi tiru. Iya. Dan gimana menurut apa awal mulanya bisa dimulai nih proyek ini gitu? Oke, kalau menurut kakak proyek studi tiru itu kayak sesuai namanya yang dimana studi dan tiru, yaitu studi itu kita kayak berkunjung gitu kan, kayak belajar dan juga kita meniru apa aja yang ada di sekolah itu, kayak sekolah tujuan kita itu. Jadi mungkin orang-orang ini juga melakukan studi tiru untuk melihat apa aja yang bisa dibenahi untuk sekolah orang itu dengan cara meniru yang apa yang ada di sekolah kita, fasilitas, entah itu fasilitas atau ekskul atau enggak kegiatan belajar mengajar seperti itu. Dan juga untuk proyek studi tiru dari SMA 8 Padang ke SMA Negeri 1 Medan itu tidak ada yang langsung orang kakak bertiga nih nggak ada yang langsung komunikasi. Benar. Tapi orang ini langsung ke sekolah dan sekolah yang menyampaikan ke kakak. Dan itu tuh H-3 langsung menyampaikan kayak Hide, nanti hari Selasa bakal ada studi tiru dari OSIS SMA 8 Padang. Jadi coba siapkan randal, penampilan dan sebagainya. Jadi dadakan semua. Jadi kan tiba-tiba di hari itu keesokan harinya juga langsung tuh izin sekolah, izin nggak belajar masuk kelas untuk persiapannya segala macam. Jadi kayak itu betul-betul mendadak sekali gitu. Buru-buru gitu lah. Betul. Ada juga ya Kak. Berarti kalau Bunga dengar-dengar nih ya Kak, dulu ingatnya namanya bukan studi tiru gitu ya. Kalau tidak salah namanya studi banding. Kira-kira sama atau tidak dengan program studi tiru ini? Kalau dari pribadi kakak sendiri, studi tiru sama studi banding itu kayaknya mirip lah. Mirip ya? Iya, karena kayak studi tiru yang meniru, kalau studi banding ya kayak membanding-bandingkan gitu. Jadi kayak sama-sama kita melihat apa kelebihan dan kekurangan di sekolah itu, baru kita bisa menirunya dan baru bisa kita juga membandingkannya gitu. Tapi sama-sama bertukar saran lah ya kan Kak? Betul. Intinya sama lah gitu ya. Iya. Nah, jadi kan tadi Kak Hide udah bilang nih kalau proyek studi tiru ini itu kita datang ke sekolah orang lain dan meniru apa yang ada di sekolah tersebut kan. Nah, kalau untuk kakak ketua OSIS-nya, menurut kakak apa OSIS sih? mana nih? Oh, Kan dua-dua OSIS nih. Iya, benar. Apa sih dari tujuan dari proyek studi tiru ini dan kenapa memilih SMA Negeri 1 Medan? Kan ada jauh-jauh juga ya hitungannya ya kan Bunga ya? Ada kira-kira. Baik, izin Farhan,
SD, ketua OSIS Simari di satu Medan. Jadi ini juga ada faktor internal juga gitu kan. Sebelumnya kami pas di saat H-3 itu kami ada kegiatan juga. Kegiatan itu namanya LDK, jadi latihan dasar kepemimpinan gitu kan. Nah di saat itu kami di sebulan sebelumnya kami udah ngajin surat ke dinas pendidikan. Nah selesai dinas pendidikan itu sekitar hari Minggu ini, minggu kemarin, hari Minggunya itu di ACC kami sama Pak Kadis. Nah Pak, di sana kan kami bilang pokoknya hari Minggu itu kalian udah pergi ke semua satu negeri Medan gitu, dan juga tolong sekretaris saya kan bilang bikin surat juga ke semua satu negeri Medan, mesti kita berkunjung. Oke, semua jam Pak, Pak, siapa? Ini nggak ada kan yang rekan saya bilang aku capek kali. Saya kemarin habis LDK ya Pak kan ya. Kebetulan nih ya juga ketua BK kan. LDK ini yang dibikin sama ketua BK gitu. Jadi jajaran BK yang tinggal LDK ini. Kalau di sini namanya apa? Nah, di sini namanya Silima. Satu lagi kegiatan LDK itu namanya Diklat. Di sini namanya Diklat. Kalau kami kami namanya LDK. Kita berarti LDK dan Diklat sama ya? Sama, cuma beda nama aja. Kalau LDK itu kan latihan dasar kepemimpinan. Kalau Diklat tuh dia kayak pendidikan kilat gitu lah. Pendidikan kilat katanya, benar sekali ide. Jadi kami sewa mes waktu itu kan, nginaplah di sana sambil dapat materi ada segala macam gitu. Nah di sana kami semenjak itu kami diizinkan pergi keluar negeri kami di Kota Padang kan. Kami ambil lah kita mau kemana ya kan. Padahal sebelum itu kami menginginkan ke Malaysia, kepada kan? Ya karena Malaysia kita ke Malaysia karena bikin paspor ini udah penuh semua dari 4 bulan sebelumnya kami bikin. Nah kami telah bikin paspor. Nah rencananya kami tetap pergi Pulau Jawa. Katanya udah plan kami juga ada di sini ke Medan. Cuma belum tentu sekolah yang mana waktu itu di awal periode kami. Nah di saat kebetulan kan ada guru kami itu kenal sama guru di sini. Bu Tati, guru biologi di sini sama itu kuliah dulu di Medan katanya di sini. Namanya itu wakil guru kami. Organisasi di Medan. Itu universitas tapi beda universitas ya, universitas ibu tuh. Nah, yalah kita pergi ke semua satu Medan aja gitu. Bagus sekolah, tengok kan, searching langsung kan. Oh ya tengok lagi. Ya kita ya keren juga sekolah. Kawan ini keren sekolah kawan. Siswa di SMA Negeri 1 Medan ini dari banyaknya sekolah yang dimiliki di Medan, hanya sekolah kita yang dimiliki. Sudah kan kegiatan sekarang pun ini tidak keren banget ya, ada ruangan podcast ya segala macam. Juga kebanggaan ya. Nah, dari banyaknya ternyata banyak perbedaan di antara sekolah kita dan SMA Negeri 8 ini. Nah, kira-kira Kak, ada nggak sih hal-hal lain yang mencolok di SMA Negeri 8 dibandingkan dengan sekolah kami? Kayak misalnya, mungkin di sekolah kita banyak ekstrakurikuler dan kegiatannya seperti SSS, pramuka, PIKR, Mansana, dan lain-lain. Kira-kira apa sih Kak hal lain atau kegiatan apa lagi yang di SMA Negeri 8 Padang ini lebih mencolok dibandingkan sekolah kita? Sebenarnya ini lebih ke seni aja ya Pak. Ya benar kan, lebih ke seni ya. Bukannya kami macam ya. Cuman kami ini lebih ke pendidikan seni itu lebih tinggi gitu. Nah kan kami orang Minang ya kan. Apalagi ya kayak seperti yang tarian gitu kan, atau main musik, nyanyi gitu kan. Itu rata-rata emang anak Semanda itu punya bakat di sana gitu. Dan juga olahraga. Nah kebetulan sekolah kami baru renovasi gitu kan, jadi lebih leluasa kami. Dan waktu itu mulainya ada kapten kami namanya Pak Zaroni itu, kami sekarang dia udah pindah ya kan, kita beralih lagi ke Pak Bedi Devanda. Nah juga pendidikannya sebelumnya di Aussie Australia sebagai di semua berapa dulu? Di sisir dulu sebagai wakil guru. Ini perdana bapak tuh jadi kepala sekolah. Waktu Pak Saroni itu sangat disediakan bagi alat musik nih, sampai pentas seni gitu. Oh, ekskul ya. Kami lebih menonjolkan di budaya terutama, dan juga guru
kami pun di sana tuh sangat mensupport gitu. Benar. Berarti Di kan bagian kayak di adat budaya gitu. Kebetulan guru kami itu juga profesional di arah sana gitu. Makanya sekolah kami itu terlirik soal seni gitu. pembinaannya Iya. kurang, gitu ya. Pak Kapolri pun waktu itu datang ke Padang, sekolah Semandel dan dipakai personelnya sebagai pembawa acara di kegiatan tersebut pas Bapak Kapolri datang. Nah, Kak, kalau di sekolah kakak itu ada nggak sih kayak festival yang jadi ciri khas di sekolah kakak gitu? Iya, benar. Kayak misalnya Di Semasa ada namanya Porsa ya. Iya kan? benar. Di sekolah lain kan misalnya ada kayak metal sakam, apa segala macam. Kalau sekolah gimana tuh? Event-eventnya Kayak gitu. event yang Kelas meeting lah ya. Iya, kelas meeting gitu. Kira-kira. Gitu. Kalau kami sebenarnya pas meeting ada, cuman ini cukup gede lah di kami kan. Makanya kemarin itu sesumbar. Kami akan namanya itu Semandel Cup. Nah di Semandel Cup itu kami ada regulasinya juga. Di sana tuh kami SMP juga ada SMA. Nah di sana tuh, di sana lah gitu kami mulai. Maksudnya di ikonnya Semalapan tuh extracurricular volley di sana. Nah di saat waktu kami mengadakan kegiatan tersebut itu tuh udah disetujui, itu disupport sama komite yang support. Jadi kegiatan kami ini komite yang support semuanya. Contohnya studi tiru ini. Nah jadi kalau dana pos pun mungkin itu di LDK ya kan? Iya. Nah, LDK itu termasuk di RKAS-nya bos ya, di RKAS-nya bos. Berarti benar-benar disupport lah gitu ya. Iya. Dan Ya. support dari guru-guru itu sangat penting. Benar, Untuk benar. melaksanakan satu kegiatan itu Iya. sangat penting. Kalau di Semasa kira-kira disupport atau enggak? Sangat disupport. Ya. Dalam segala aspek kita sangat disupport kok. Kita harus bersyukur karena alhamdulillah ternyata kita disupport juga gitu. Alhamdulillah. Kita balik lagi dong ya. Iya, kita balik lagi. Topik studi apa itu ya? Studi tiru. Nah, jadi kan tadi sekolah kakak sudah berkeliling ya di Semasa dan sudah melaksanakan proyek studi tiru ya. Nah, kalau menurut kakak nih, apa sih yang sudah kalian dapatkan dari SMA Negeri 1 Medan? Dan mungkin ada nih yang mau dibagikan ke sekolah kita nih ya, Bunga ya. Project baru. Kayak misalnya ada ide atau masukan gitu. Iya, benar. Oke, terima kasih. Nah, jadi mungkin ya, dari sini sekolahnya udah cukup keren ya. Dan seperti yang bilang ya, Udah bingung, ya, ya. apa? Benar-benar. Ya, sampai kebingungan mau siapa deh. Sekolahnya keren, makanya sini sekolah. Jadi malu ya. Iya, gitu. Gimana lah ya gitu. Nah, kalau yang saya lihat tadi, mungkin ada seperti mungkin lebih ke strukturan organisasi apa namanya. Ya, tadi Rais dan Farhan sebagai selaku ketua OSIS MPK di Cilacap. Maksudnya dulu kami di Semarang Medan juga nggak ada ya orang ya. Semarang Pekanbaru, sorry, Semarang Pekanbaru. Pokoknya di Medan terus ya kan? Iya. Oke, keren. Susah dilupakan. Dia dilupakan ya, kayaknya susah dilupakan ini. Kayak lebih ini mau apa lah ya, pengalaman baru lah gitu ya. Nah, itulah kan Rais tadi sama Farhan tadi bincang-bincang. Ya juga ada MPK-nya gitu. Kalau ini saran Rais sebagai selaku ketua OSIS dan juga saran dari Farhan yang saya sampaikan. Sebaiknya gitu di sini kan SIA 5 namanya. Ya. SIA 5. Kalau SIA 5 itu lebih Pengawasan. pengawasan juga gitu. Cuman ini strukturnya tetap di OSIS gitu. Ya, di sana Juga dia masih di bawah Indiosis. di bawah OSIS gitu. Seharusnya di SIA 5 ini lebih nampak gitu, lebih tampak lah bahwasanya SIA 5 ini pengawasnya OSIS gitu kan. Iya. Tunggal gitu ya. Tunggal berdiri sendiri gitu kan. Dia dapat bikin nama strukturnya itu organisasinya MPK gitu, Majelis Perwakilan Kelas kan. Nah dulu kami di MPK juga sama Farhan Rais itu bikin DPK namanya kan, Dewan Perwakilan Kelas. Nah sempat itu kami rundingkan rapat. Jadi setiap setiap kelas itu ada perwakilannya gitu. Dia yang bertanggung jawab di kelas. Jadi kami nggak susah lagi hubungin kelas lagi kan. Nanti dihubungin siapa kalau ada kegiatan kan. Nah misalnya dipanggil gitu ketua kelasnya atau sekretarisnya atau wakilnya kan. Nah misalnya nanti bakal bersangkutan sama kegiatan yang kami rencanakan gitu. Jadi sarannya juga buat SMA 8 mungkin dari sekian yang saya sampaikan tadi lebih bisa lah gitu nanti dibikin pola lah
nggak harus beda sih alma maternya, nanti boleh sama juga gitu. Ya nggak harus beda lah, di MBK nggak boleh sama. Ya alma mater Rais juga sama Farhan itu sama juga gitu kan, cuman bedanya jabatan aja ya kan Farhan. Jabatan aja. Ya. Berarti nggak cuma DPR aja ya kan, di MBK juga ada ternyata di SMA Negeri 8. Wah, sangat menarik ya Anita. Nah, kita udah masuk di penghujung acara dan mungkin pertanyaan sedikit lagi untuk Kak Ide. Nah Kak, dari bincang hangat sedikit informasi yang didapatkan tadi, kira-kira apa sih Kak yang bisa kita pelajari dari program studi banding atau studi tiru yang dilakukan oleh SMA Negeri 8 ini? Oke, makasih pertanyaannya. Jadi ini kan pertama kali juga OSIS angkatan kakak menerima nih kegiatan studi tiru dari sekolah-sekolah luar. Benar. Dan sebelumnya pada saat awal kakak memimpin juga udah ada kepikiran untuk melakukan studi banding, tapi nggak sampai keluar sekolah, nggak sampai keluar kota gitu kan. Iya, Kayak benar. masih dalam kota-kota ini kayak cari mungkin sekolah-sekolah terdekat gitu kan untuk melakukan studi tiru atau studi banding gitu. Bahkan udah nggak Sumatera Utara lagi ya Kak, udah sampai Sumatera Udah Barat. barat gitu, Betul. dan itu lumayan jauh kayaknya, nggak pernah terlintas seperti Sampai itu. naik bus berapa hari kira-kira itu ya Kak? 1 hari, Ya. 2 hari ya lah. 2 hari cuma untuk ke Medan. Jadi kayak mungkin jangan bakal jadi pertimbangan kakak juga untuk kepengurusan OSIS selanjutnya untuk mengadakan studi tiru ini, dan juga memang dampak yang dilakukan dari studi tiru ini mungkin dampaknya akan berdampak besar gitu kan, karena kayak kita bisa tahu nih kelemahan sekolah kita itu apa dengan cara kita melihat sekolah-sekolah yang lain gitu. Karena kan kita kalau kata orang-orang tuh kan, jangan melihat hanya dari satu sisi, tapi melihatlah dari segala sisi supaya kita tahu dari segala sisi itu dari mana aja letak kesalahannya, dan itu bisa kita benahi lagi untuk kedepannya gitu. Dan juga kalau misalnya kayak tadi untuk MPK kan itu juga bisa jadi pertimbangan untuk OSIS periode selanjutnya, dikarenakan juga periode kakak udah tinggal hitungan bulan lagi kayak Iya. bakal sudah selesai gitu ini semua kayak. Diganti yang baru. Betul, jadi kayak mungkin bisa bakal jadi pertimbangan lah untuk kedepannya gitu. Baik, terima kasih untuk kakak semua yang ada di sini sudah mau meluangkan waktunya untuk berbagi informasi dan saling bertukar pikiran untuk membuat SMA Negeri 1 Medan lebih baik lagi. Oke, jadi sampai jumpa di program Semansa selanjutnya. Bye bye.